Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat pejuang Latsar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Hari ini saya akan membawakan mini podcast tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yuk disimak. Untuk pertama-tama kita akan ke wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan sendiri memiliki definisi nih. Definisinya adalah cara pandang dan kesadaran diri bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri, lingkungan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Kemudian wawasan kebangsaan mencakup sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang dimulai dari Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang berdiri sejak 20 Mei 1908, di mana puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Mereka melakukan pertemuan waktu itu sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian adanya Perhimpunan Indonesia, yaitu perhimpunan pertama yang menggunakan kata-kata atau istilah Indonesia. Nah, perhimpunan ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden atau di daerah Belanda. Nah, Perhimpunan Indonesia ini bergerak di kancah internasional. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Awalnya diselenggarakan dengan nama Kerapatan Besar Pemuda. Di sini banyak pemuda dari wakil-wakil organisasi yang menghadiri. Beberapa pemuda yang datang yaitu Jong Java, Jong Sumatrenanbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Studerenden Minahasayas, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda Teosofi. Selanjutnya, Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, Kongres Pemuda II ini yang menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda. Masih ingat kan 3 poin Sumpah Pemuda? Tumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, setelah kejadian Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II, kita berlanjut ke BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Tanggal 7 Agustus dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dikarenakan bangsa Indonesia melihat kesempatan bahwa Jepang mulai kalah dengan sekutu. Nah, pada saat 6 Agustus 1945, 2 kota besar di Jepang itu dibom oleh sekutu. Masih ingat kan namanya? Ya, benar sekali. Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itulah sejarah singkat pergerakan kebangsaan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan sidang-sidang PPKI tersebut, dan setelah pengumuman kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, maka terbentuklah 4 konsensus dasar. Nah, 4 konsensus dasar di sini adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia sendiri akhirnya memiliki identitas. Apa aja identitasnya? Wajib tahu dong kita semua. Yang pertama adalah bendera merah putih yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian bahasa kita yaitu bahasa Indonesia, lambang negara kita Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya yang akan kita bahas dan kita jabarkan adalah bela negara atau nilai-nilai bela negara. Untuk definisinya sendiri, bela negara itu merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan untuk menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan dijiwai kecintaan terhadap NKRI sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya adalah sejarah bela negara sendiri. Pernah tahu ada kejadian di mana ibu kota Indonesia pindah ke Yogyakarta? Nah, disinilah mulai sejarahnya. Pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuklah PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang tujuannya mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan NKRI dalam rangka bela negara untuk mendorong semangat bangsa dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sehingga pada tahun 2006 maka dikeluarkanlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 di mana ditetapkanlah 19 Desember menjadi Hari Bela Negara untuk memperingati sejarah tersebut. Nah, untuk nilai dasar sendiri dari bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal dalam bela negara. Nah, kita jabarkan satu-satu ya. Untuk cinta tanah air NKRI, ada beberapa komponen yang bisa kita jabarkan di sini, yaitu menjaga wilayah Republik Indonesia, jiwa raga bangsa Indonesia, patriotisme bangsa dan negara, menjaga nama baik Indonesia, berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara, kemudian bangga akan produk bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya poin penjabaran berikutnya yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yaitu aktif dalam organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan organisasi politik. Melakukan hak dan kewajiban sesuai undang-undang, ikut serta dalam pemilu, berpikir, bersiap, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, berpartisipasi dalam melindungi kedaulatan bangsa dan negara. Untuk poin berikutnya, di mana penjabaran komponen setia pada Pancasila sebagai ideologi negara adalah paham terhadap ideologi Pancasila sendiri, kemudian mengamalkan masing-masing nilai-nilai dan sila-sila Pancasila, kemudian meyakini bahwa Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia, dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir haruslah yakin dan percaya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, berikutnya komponen-komponen dari rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian bersifat aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Berikutnya yaitu komponen kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensi. Kemudian memelihara jiwa dan raga, dan senantiasa bersyukur serta berdoa. Kemudian gemar olahraga. Nah, gemar olahraga ini wajib bagi kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar dari bela negara ini diimplementasikan menjadi nilai dasar ASN, yaitu berpegang teguh pada Pancasila, kemudian setia mempertahankan UUD 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, sifat dan bersikap secara profesional serta netral, tidak memihak sisi manapun, kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan non-diskriminatif,
Kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Memberi layanan kepada publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya, dan berhasil guna, serta santun. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem dalam berkarir. Nah, kemudian yang terakhir, nilai dasar ASN membentuk fungsi ASN, yaitu fungsi ASN sebagai apa? Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, itu penjabaran dari saya mengenai peta konsep wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, saya rasa cukup penjabaran peta konsep dari saya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih untuk perhatiannya. Salah dan hilaf serta kekeliruan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.